Saya akan coba membahas tentang pemikiran kritis ini pertama sekali dari sisi apa itu dia, hakikatnya pemikiran kritis, kemudian beberapa ciri, lalu unsur dari pemikiran kritis dan kiat atau cara menerapkan pemikiran kritis. Saya mencoba memberikan gambar simbolik ini bahwa dalam berpikir kritis itu kutubnya sebelah kiri itu adalah naif, sama sekali tidak berusaha untuk mempertanyakan sesuatu. Di kutub yang lain itu adalah orang yang paranoid. Segala sesuatu itu dicurigai, ditanyain dan sebagainya. Sorry, ini teman-teman udah ngelihat screen-nya belum ya? Halo? Teman-teman sudah melihat screen-nya belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Oh, oke. Lanjut, Pak. Jadi saya mau mulai dengan sebuah kasus kecil. Ini ada 3 murid SMP, masing-masing Aisyah, Badri, dan Coki, itu menabung sebagian dari uang harian yang mereka dapat, rutin, setiap hari. Aisyah itu menabung 7.000, sementara dia mendapat 10.000 sebagai uang harian dari orang tuanya. Badri itu mendapat 25.000 dan yang dia tabung 12.500. Coki itu mendapatkan 60.000 dan dia menabung 15.000. Pertanyaan yang pertama adalah di antara mereka, siapa yang paling Anda hargai? Siapapun yang Anda pilih, pasti ada basis mengapa Anda menghargai. Dan pertanyaan ini kemudian akan dijawab dengan berbagai faktor subjektif dari peserta. Setiap peserta, saya menghargai dia karena, tetapi pertanyaannya bisa menghasilkan jawaban yang objektif ketika yang ditanya adalah siapa di antara mereka yang nominal tabungannya paling besar. Dalam hal ini, pertanyaan menjadi objektif. Tinggal dilihat siapa yang nominalnya paling besar. Tapi ketika ditanya, apakah yang nominalnya paling besar adalah orang yang paling dihargai? Bisa jadi tidak. Pemikiran kritis dimulai ketika seorang kemudian bertanya, apa yang dilakukan masing-masing dengan uang yang tidak ditabung? Kita cuma mendapat sebagian informasi. Dia harian dapat sekian, dia tabung sekian. Kita tidak memperoleh informasi uang yang tidak dia tabung itu dipakai untuk apa. Mereka yang terbiasa melakukan pemikiran yang kritis, umumnya terus-menerus di dalam dirinya menghasilkan pertanyaan-pertanyaan. Ini data berikut. Ini data yang dipaparkan ini 100% sama dengan sebelumnya sampai dengan jumlah tabungan. Tetapi kemudian ada informasi tambahan yang tidak segera diberikan. Tetapi kalau orang bertanya, mungkin orang mendapat jawaban. Sama dengan kita sehari-hari ketika kita mendapat penjelasan dan kita tidak bertanya, mungkin sebetulnya masih ada keterangan-keterangan lain yang bisa mengubah cara pandang kita terhadap situasi. Saya pernah ada seorang teman datang meminta, dengan sangat saya minta tolong pinjam uang. Berapa? Itu pertanyaan pertama kan, berapa besar? Dia sebut jumlahnya. Saya tanya lebih lanjut, untuk apa?
Dia mengatakan, saya perlu uang untuk bayar kontrakan. Saya bilang, oke, kamu perlu uang untuk membayar kontrakan, atau kamu perlu tempat tinggal. Ini menjadi hal yang berbeda. Kalau kamu kebetulan memerlukan tempat tinggal, saya punya informasi lain. Ada teman saya yang tiba-tiba dapat tugas belajar ke luar negeri, dia bingung, rumahnya siapa yang jaga. Kalau yang kamu cari bukan uang sebetulnya, tapi tempat tinggal, maka kamu bisa tinggal di situ, barangkali malah diupah. Jadi ketika kita mulai dengan bertanya, kita mencari lebih banyak informasi, kita dapat keterangan. Aisyah ini rumahnya hanya 500 meter dari sekolah. Dan setiap hari dia bawa bekal dari rumah. Sehingga dia tidak mengeluarkan uang untuk makan. Badri setiap hari memberi sedekah 5.000 dari uang yang dia terima. Dan juga membeli makanan seharga 7.500 untuk dimakan berdua bersama teman yang tidak mampu. Oleh karena itu, lalu tabungan yang bisa dia sisihkan hanya 12.500. Coki yang kelihatannya mendapat jumlah uang besar dan hanya menabung sedikit dalam persentase, hanya 25% dari persentasenya, ternyata dalam berangkat, dia itu perlu berganti kendaraan umum berkali-kali, dan di samping itu, dia menggunakan uang, dia berinisiatif untuk ikut bimbingan belajar. Nah, sekarang ketika pertanyaan diulang, siapa yang paling Anda hargai? Pertambahan informasi ini mungkin akan mengubah perspektif. Sehingga kalau kita mau dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu membiasakan diri untuk bertanya hal-hal yang relevan dengan situasi sebelum kita membuat sebuah keputusan. Ini pertanyaan-pertanyaan berikut ini cukup dijawab di dalam hati aja. Siapa anak yang paling Anda hargai dan siapa yang jumlah tabungannya paling banyak? Bisa membandingkan apakah Anda menghargai orang yang menabung paling banyak atau Anda menghargai orang yang memberi sedekah atau Anda menghargai orang yang punya inisiatif untuk belajar. Di antara dua pertanyaan di atas, mana yang lebih menghasilkan jawaban berbeda setelah dapat tambahan informasi? Di antara kedua pertanyaan di atas, mana yang jawabannya dipengaruhi oleh nilai pribadi yang Anda unggulkan? Orang yang sangat menghargai mereka yang berusaha mengembangkan diri, mungkin memberi penghargaan lebih pada Badri. Orang yang sangat menghargai perbuatan bersedekah memberi amal lebih menghargai Badri dibandingkan Coki. Ini sebagai awal untuk men-trigger masalah pemikiran kritis. Berpikir kritis sendiri, kalau mau dipilah-pilah, ada berpikir sebagai proses. Itu mengolah sejumlah pangkal pikir menjadi kesimpulan. Berpikir tidak sama dengan pikiran. Pikiran itu adalah produknya. Produk dari berpikir itu bisa sebuah kesimpulan, bisa sikap mendukung atau menolak, bisa asumsi, bisa hasil dari pemikiran kemudian menghasilkan sebuah tekad, sebuah tujuan, dan lain sebagainya. Jadi pikiran dan berpikir itu berbeda. Sekarang kalau saya bertanya, apakah seseorang itu berpikir ketika dia
tiba-tiba, tanpa sengaja, tanpa rencana, tanpa usaha, teringat pada sebuah peristiwa 5 atau 10 tahun yang lalu. Karena kebetulan tiba-tiba dia bertemu dengan seseorang dan ingatannya melayang. Dia tidak berusaha. Apakah seorang yang melamun itu berpikir? Enggak dong. Apakah seorang yang belajar menghafal, dia berpikir? Kata berpikir sendiri itu bisa punya bermacam-macam. Ada pemikiran yang disebut sebagai pemikiran logis, pemikiran analitis, pemikiran strategis, macam-macam pemikiran. Ada berpikir secara kritis, itu berpikir. Tetapi ada yang disebut sebagai daya kritis, sebagai kompetensi. Kompetensi itu selalu melibatkan unsur pengetahuan, informasi yang relevan, kemudian melibatkan kemauan, dan melibatkan kemampuan, bisa. Ada orang yang punya banyak informasi, pengetahuannya luas, tetapi dia tidak mau mempertimbangkan berbagai sudut pandang, dia tergesa-gesa segera membuat kesimpulan. Seperti ini, dia bukan orang dengan daya kritis. Kemampuan untuk membuat analisis dan pertimbangan, ini bagian dari kecerdasan yang bukan kecerdasan emosional, tetapi kemauan, kesanggupan mengatur diri, kesanggupan membuat apa yang harus jadi prioritas, dan apa yang bisa dikorbankan, itu adalah lebih banyak berkaitan dengan kecerdasan yang disebut sebagai kecerdasan emosional. Dan daya kritis ini sebagai kompetensi, dia bisa dilatih. Dia bisa dikembangkan melalui pengembangan informasi, mengembangkan pengetahuan-pengetahuan yang diperlukan, mengembangkan kemauan, pengendalian diri, mengontrol aksi, tidak langsung impulsif, tidak langsung mengikuti apa yang menjadi dorongan emosional, dan kemudian latihan melakukan analisis, membandingkan untung rugi, dampak, sebab, dan sebagainya. Penerapan di dalam, misalnya saja dunia bisnis, daya kritis ini mengharuskan seseorang melengkapi informasi-informasi yang relevan dengan soal bisnis. Di mana supplier yang murah. Tanpa mengetahui itu, dia mungkin secara tidak kritis membeli barang dari supplier yang mahal. Tanpa mengetahui peluang pasar, dia bisa membuat keputusan yang tidak menguntungkan karena tidak menyangka bahwa seorang manajer HRD misalnya memerlukan pengetahuan-pengetahuan tentang ciri-ciri, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, hal-hal yang dikejar orang dalam kehidupan, dan semua ini akan melengkapi kemampuan membuat analisis. Jadi ini sebagai hakikat dari pikiran kritis yang bukan cuma sekedar berpikir. Hakikat berpikir kritis itu adalah aktivitas mental. Ini berpikirnya, tetapi bukan daya kritisnya. Aktivitas ini bisa saja dilakukan dengan hasil yang jelek. Saya berpikir, bukan nggak berpikir, tapi hasil pemikiran saya tidak tepat. Saya sudah berusaha, tapi nggak berhasil. Akhir dari sebuah pemikiran kritis, produknya, itu adalah saya menerima, saya meragukan, atau saya menolak pernyataan yang diajukan pihak tertentu.
Dalam hal ini, berpikir kritis itu tidak identik dengan berpikir logis. Tetapi untuk bisa berpikir kritis, dibutuhkan kemampuan berpikir logis. Nah, ini hasil pikiran dikontraskan dengan proses berpikir. Berpikir itu kegiatan. Pikiran, hasil pikiran itu pengetahuan, ingatan, kesimpulan, dan hal-hal yang lebih merupakan pengertian yang bersifat benda, bukan bersifat kerja. Jadi berpikir itu bekerja, pikiran itu hasilnya. Dalam berpikir itu ada yang disebut sebagai pangkal pikir untuk menghasilkan kesimpulan. Itu pikiran baru. Baik yang disebut sebagai premis atau pangkal pikir maupun kesimpulan itu adalah butir-butir pikiran. Premis itu ada di awal proses berpikir dan kesimpulan ada di akhir proses berpikir. Karena di awal dia disebut sebagai pangkal pikir. Sebuah kesimpulan dari proses berpikir sebelumnya bisa lalu dijadikan pangkal pikir untuk proses berpikir seterusnya. Ini sekedar ilustrasi. Jadi berpikir itu kegiatan mengolah. Ini ada pangkal pikir 1A, 1B, kesimpulannya kesimpulan 1. Ada proses berpikir 2. Pangkal pikir 2A, 2B, kesimpulan 2. Kalau digabung, ada proses berpikir yang ketiga. Yang dijadikan pangkal pikir itu adalah hasil dari proses 1 dan hasil dari proses 2. Digabung menjadi kesimpulan 3. Pasti bisa berlanjut. Jadi proses berpikir itu belum tentu menghasilkan sesuatu yang benar. Saya bisa saja keliru dalam membuat kesimpulan. Tetapi bagaimanapun juga itulah proses berpikir. Saya mau melanjutkan dengan memperbandingkan antara berpikir kritis dan berpikir yang logis. Kita jarang sekali mendengar kesimpulan yang kritis. Yang kritis itu pertanyaan. Yang logis itu kesimpulan. Kesimpulan bisa dibuat mengikuti hukum logika. Tetapi berpikir logis umumnya adalah pemikiran teoritik. Pemikiran yang bersifat hipotetis. Dengan sebuah dasar aturan-aturan. Kalau begini, maka begitu. Itu pemikiran yang logis. Kalau sekarang hari Sabtu, besok hari Minggu. Ini benar. Kalau sekarang hari Sabtu. Dan pernyataan ini tetap benar, walaupun sekarang bukan hari Sabtu. Kalau, jadi mengkalaukan. Kalau sekarang Sabtu, besok Minggu. Tetapi karena sekarang Senin, besok itu Selasa. Ketika kita menerima pangkal pikir, tanpa mempersoalkan ini pangkal pikirnya benar atau tidak, kita mungkin terjebak mengolah sesuatu yang lalu jadi salah. Karena pangkal pikirnya itu sudah lebih dahulu keliru. Jadi pangkal pikir misalnya ini, kita menerima pangkal pikir bahwa toko A lebih mahal dari toko B. Tanpa menguji, tanpa mencek lebih jauh. Kalau sudah punya pemikiran seperti ini, misalkan pemikiran saya harus berhemat. Lalu kesimpulannya saya harus belanja di toko A.
bukan di toko B yang lebih mahal. Tapi kalau saya dapat pemikiran, toko A itu murah, apa betul? Apa betul dia lebih murah? Apakah dia lebih murah pada segala hal atau pada hal-hal tertentu? Dia lebih murahnya kenapa? Karena kualitas barangnya kurang bagus, atau karena dia memang tidak mencari keuntungan terlalu besar. Kalau pangkal pikir ini kita kutak-atik, itulah berpikir yang kritis. Di dalam berpikir kritis, kita mempersoalkan bukan hanya aturan berpikir, tetapi fakta. Bahwa apa yang kita anggap benar belum tentu benar. Lebih-lebih kalau sebuah pangkal pikir itu adalah hasil dari proses. Kalau proses sebelumnya sudah salah, maka yang ini juga keliru. Demikian selanjutnya. Berpikir yang kritis itu menghasilkan kesimpulan yang sahih, yaitu kesimpulan yang sesuai kaidah logika, walaupun belum tentu sesuai dengan kenyataan. Ya, kalau saya baik sama dia kan pantasnya dia juga baik sama saya. Ya, itu pemikiran yang menggunakan logika. Dalam kenyataannya, saya baik sama orang, bisa aja saya ditipu. Dan dia bilang, ya saya kalau mau menipu orang, yang bisa saya tipu kan orang yang percaya sama saya. Kalau Anda tidak percaya sama saya, bagaimana saya bisa tipu? Saya bilang sama dia, kamu kok tega-teganya saya begitu percaya sama kamu, kok kamu tipu? Ya memang, kalau nggak percaya, saya nggak bisa nipu. Ya. Berpikir logis mempersoalkan kebenaran cara berpikir. Diarahkan untuk membuat kesimpulan. Berpikir kritis mempersoalkan pangkal pikirnya, diarahkan untuk membuat keputusan. Kesimpulan itu orientasinya masa lalu. Karena begini, maka. Sebaliknya, keputusan itu orientasinya masa depan. Demi, atau untuk, atau agar, supaya. Ini, maka harus. Pola pikirnya mengarah ke depan. Pemikiran yang logis, karena begini, maka jadi begitu. Memikirkan akibat. Kalau berpikir kritis mencari jalan supaya dia itu mau saya tipu, bisa saya tipu, saya harus bikin dia percaya dulu kepada saya. Oke. Dalam pemikiran kritis umumnya itu ada 3 hal yang perlu mendapatkan perhatian. Yang pertama adalah klaim yang diajukan. Saya mengajukan sesuatu yang saya sebut sebagai ini benar. Lalu biasanya itu didukung oleh argumen untuk mendukung klaim itu. Dia itu calon karyawan yang baik karena dia mempunyai ciri-ciri kepribadian yang simpatik, dan kemudian dia cerdas, riwayat hidupnya tidak pernah ada cacat celah, kemudian dia punya network yang bagus. Ini semua argumen. Tapi di balik pernyataan, umumnya ada himbauan. Tidak selamanya eksplisit diungkapkan. Dia itu calon yang baik. Itu pernyataan. Himbauannya, pilihlah dia.
tokoh ini itu peduli sekali pada masyarakat kecil. Itu pernyataan. Di belakang itu maksudnya nanti kalau pilkada pilih dia. Ya. Itu ada ajaran, pernyataan, ada himbauan atau anjuran. Nah, unsur yang pertama itu adalah pernyataan, dan pernyataan biasanya itu terdiri dari inti, argumen, himbauan. Unsur kedua, argumen. Argumen ini merupakan rangkaian pemikiran untuk mendukung pernyataan. Umumnya dibangun dengan pemikiran silogisme seperti ini, dan argumen itu bisa bersifat makro maupun mikro. Jadi ini kecil-kecilnya karena ini, karena itu, karena terus yang makro. Argumen makro umumnya adalah argumen yang menggunakan argumen lain sebagai landasan. Jadi pertama sekali ini dulu yang dicoba sampaikan. Toko itu murah loh. Di situ barang, misalnya saja alat-alat pembersih harganya sekian, di toko lain lebih mahal. Ini satu argumen, barang itu di sana murah. Argumen yang lain lagi, di sana itu barang-barangnya kualitasnya bagus. Itu kalau kita tidak puas, kita bisa kembalikan dan kemudian uang diganti. Nih, atas dasar dua argumentasi ini dibangun argumentasi yang lebih luas. Kalau mau belanja di sana. Itu kalau kita kemudian menjadi member dan seterusnya. Itu argumen. Unsur yang ketiga, himbauan. Dan sebetulnya walaupun kita menyetujui sebuah pernyataan, tidak harus kita mengikuti himbauan terselubungnya. Ada pernyataan, dia koruptor. Himbauannya jangan pilih dia. Tapi saya bisa saja, dia koruptor. Tapi kalau dia yang jadi pemimpin, saya bakal dapat banyak proyek. Saya akan tetap milih dia. Dia itu orangnya cerdas sekali. Anjurannya, ya dia loloskan dia dalam seleksi. Saya pikir, enggak, saya nggak mau orang-orang cerdas di kantor saya. Ntar semua kejelekan saya ketahuan. Nanti kalau dia terlalu cerdas, hebat, nanti saya tergeser kedudukan saya. Ini sejumlah kiat dalam berpikir kritis. Yang pertama sekali yang harus disadari adalah kemungkinan bias emosi. Karena berpikir itu juga dipengaruhi oleh emosi. Data itu saya percaya atau tidak percaya, itu soal emosi. Karena yang bilang orang yang saya kenal dengan baik, saya lebih percaya. Belum tentu yang dia kemukakan hal yang benar. Karena yang bilang begitu itu bergelar Kiai Haji Jenderal Profesor, pasti dia orang hebat. Belum tentu apa yang diajukan ada bias emosi. Ada kalanya kita perlu memikirkan kemungkinan penafsiran lain dari perkataan itu. Misalnya saja kita menemukan ada sesuatu yang kelihatannya nggak klop. Pak Hamid itu punya 2 anak. Anak yang pertama itu umurnya
Anak pertama dia umurnya 7 tahun. Jumlah umur kedua anaknya 14 tahun. Anak pertama umur 7 tahun, mestinya anak kedua umurnya lebih sedikit. Enggak, Hamid itu anaknya kembar. Ada kemungkinan lain. Kita seringkali melupakan ada kemungkinan lain. Ini beli di sana barangnya murah, di tempat lain lebih murah, tapi kita nggak tahu. Wah, ini calon terbaik ini untuk menjadi pasangan hidup saya, kata seorang wanita yang sudah lama bercita-cita membangun rumah tangga. Ya, calon terbaik yang pernah dia ketemu. Di tempat lain masih ada calon lain yang nggak sempat diusahakan untuk di prospek gitu. Jadi periksa ada tidaknya sesat pikir dalam argumen. Seringkali orang berargumen itu menggunakan analogi, dan analoginya itu nggak benar. Kalau misalnya dia menganalogikan, itu membangun sebuah bisnis, itu harus seperti membangun sebuah rumah. Kan membuat analogi. Nah, rumah itu kan harus ada kamar tidur, harus ada kamar mandi, harus ada dapur. Jadi bisnis itu juga harus ada untuk tampilan keluar, ada dalam beberapa hal barangkali kita bisa memahami. Tetapi tetap saja sebetulnya bisnis bukan rumah. Ketika dia lalu mengatakan bahwa rumah, kan kalau rumah itu pasti ada sampahnya. Nah, bisnis itu juga ada sampahnya. Nah, ini sudah mulai memaksakan sebuah analogi yang belum tentu tepat. Kiat lain dalam berpikir kritis adalah memeriksa argumen. Argumen yang diajukan. Apakah argumen itu valid dan apakah argumen itu relevan? Kemudian kita perlu menyadari himbauan yang ada di balik sebuah pernyataan. Dan ingat, ketika kita membenarkan sebuah pernyataan, tidak harus dilanjutkan dengan menjalankan atau mengikuti himbauan itu. Ini harga minyak jadi melambung tinggi ini karena pengelolaan yang tidak beres. Kita harus demo. Ini ada dua hal yang berbeda. Benar harga minyak melambung tinggi, tapi apakah kita harus demo? Nanti dulu. Karena seringkali kita orang memaksakan sebuah argumen untuk anjuran yang sebetulnya langkahnya terlalu jauh. Ini ada sejumlah kesalahan berpikir, sumber dari kesalahan berpikir. Yang pertama, tidak melihat kemungkinan lain. Yang kedua, over generalisasi, terlalu cepat membuat kesimpulan umum, hanya berdasarkan 2 atau 3 kasus, lalu menyimpulkan bahwa semua laki-laki itu buaya darat, tapi semua perempuan itu penyayang binatang. Jadi ya, laki-laki yang udah buaya tetap aja disayang sama perempuan. Ada distorsi dalam melihat realita. Kita barangkali tidak terlalu menyadari. Tetapi ada misalnya saja contoh yang sederhana sekali. Ada orang yang buta warna. Dia tidak bisa membedakan warna merah dengan warna hijau. Di mata dia sesuatu itu ya warnanya begini. Kalau dia bilang ini warnanya biru,
kita tidak melihat bendanya. Dia bilang, saya melihat itu orang dia pakai baju biru karena dia nggak bisa bedain antara warna biru dengan warna hitam. Jadi dia memiliki keterbatasan. Ada orang yang punya keterbatasan dalam pendengaran. Seperti Pak Bolot itu kalau dalam serial TV. Apa yang diungkapkan orang ditafsirkan secara berbeda. Ada kecenderungan stereotip dan bermacam-macam kemungkinan kesalahan berpikir yang lain. Kiat lain dalam berpikir kritis adalah memeriksa isi, sifat dari argumen yang diajukan. Apakah argumen itu fakta? Apakah argumen itu penafsiran dia? Apakah argumen itu penalaran dia? Apakah argumen itu keinginan? Atau kutipan pernyataan lain, orang lain? Kita terpengaruh oleh keinginan pribadi. Orang lain juga. Sehingga ketika dia mengajukan argumentasi, apapun argumentasi itu, kita perlu melihat argumentasi ini basisnya fakta atau tafsir. Apakah ini keinginan? Apakah ini sesuatu yang dia terima dari orang lain? Saya ketemu teman, saya bilang, Anda dipanggil Pak Direktur. Karena saya mendengar dari orang lain bahwa Pak Direktur mencari dia. Bisa saja yang saya dengar itu tidak benar. Kemudian, ini yang seringkali kita lupakan. Sebuah pernyataan bisa benar walaupun tidak ada argumennya. Walaupun argumennya tidak disampaikan. Bahkan, walaupun argumennya salah. Dia orang yang bisa dipercaya. Soalnya dia pintar. Dia tidak pintar sebetulnya. Tapi tetap dia orang yang bisa dipercaya. Karena dipercaya dan diandalkan itu ada dua hal yang berbeda. Ada masalah trust, saya percaya pada itikat, pada niat, dan ada saya bukan punya trust, saya rely on. Saya bisa mempercayakan dia untuk mengerjakan tugas tertentu karena dia mampu. Dia mampu mengerjakan tugas itu. Saya percaya pada kemampuan dia. Cuma saya tidak percaya pada itikat baik dia. Sehingga kalau saya memberikan dia pekerjaan, saya perlu menambahkan pengawasan. Bukan tidak percaya pada kemampuan, tapi tidak percaya pada itikat. Membenarkan sebuah pernyataan tidak harus diikuti dengan melakukan tindakan yang secara terselubung dianjurkan. Meskipun terbukti saudara bersalah, saudara saya ampuni. Mestinya kalau bersalah ya dihukum. Seorang istri kepada suami, meskipun kamu benar itu ternyata selingkuh, tapi ya karena saya juga sayang sama kamu, ya sudah, saya ampuni kamu hari ini. Jangan lagi. Jadi ketika sesuatu itu benar, konsekuensinya belum tentu. Barang-barang di tempat itu, di toko itu tadi saya katakan murah. Selidiki lebih jauh, kenapa murah? Apakah ini barang-barang selundupan? Apakah barang-barang
ini kualitasnya baik. Waduh, ada tawaran investasi, bunganya sebulan tuh 40%. Hati-hati, ini investasi bodong, kita harus memberikan uang, lalu tiba-tiba kabur orangnya. Kiat lain dalam berpikir kritis itu adalah periksa tujuan dari sebuah himbauan. Apakah yang dituju itu sekedar membenarkan sebuah kesimpulan atau melakukan sebuah tindakan? Periksa apakah membenarkan sebuah pernyataan harus diikuti dengan menjalankan anjurannya. Pertimbangkan dampak jika mengikuti anjuran. Dampak terhadap diri pribadi, dampak terhadap lingkungan yang lebih luas. Berpikir kritis dalam menilai situasi itu selalu harus dikaitkan dengan apa tujuan yang ingin saya capai. Tujuan saya itu terganggu tidak dengan cara-cara saya berbicara nantinya. Saya harus tahu apa yang jadi tujuan, apa yang seharusnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan ketika saya sedang menilai sebuah situasi. Saya melamar pekerjaan. Situasinya saya sebagai seorang pelamar. Apa tujuan saya dalam melamar pekerjaan? Saya mau memberikan kesan yang baik. Saya ingin membuat mereka percaya bahwa saya adalah kandidat yang sesuai. Nah, kesadaran pada tujuan itu membawa kesadaran pada apa yang harus saya lakukan. Saya harus bisa menunjukkan prestasi saya. Saya harus bisa menunjukkan cara berpikir, pertimbangan-pertimbangan yang tepat. Saya harus macam-macam hal yang berkaitan dengan berpikir kritis dalam menilai situasi. Ada kemudian beberapa trik atau cara-cara yang bisa diterapkan untuk menguraikan, untuk merangsang pemikiran yang kritis. Membiasakan diri untuk berpikir kritis. Yang paling pertama sekali, kalau kita menilai argumen, pecah argumen itu jadi argumen-argumen mikro. Kita harus menemukan inti dari argumen. Kalau sudah tahu, oh intinya ini. Inti itu yang kemudian dipelajari, dianalisis, dilihat koherensi maupun konsistensi. Hal lain yang sangat penting dalam berpikir kritis adalah membiasakan untuk mengajukan pertanyaan. Apa tidak ada kemungkinan lain? Tuh, pertanyaan. Apa selalu begitu? Kalau tidak selalu, kapan begitu? Kapan tidak begitu? Apakah ada kekecualiannya? Apakah ada syarat dan ketentuan tambahan? Kalau saya setuju, apa yang saya dapatkan, plus harus selalu disadari, apa yang menjadi kewajiban saya. Ini semua pertanyaan-pertanyaan ini akan sangat otomatis muncul ketika kita mempunyai informasi lebih
cukup informasi mengenai hal yang menjadi bidang di mana kita harus berpikir kritis. Seorang yang kemudian mencoba berpikir kritis mengenai ajaran-ajaran dakwah-dakwah, ceramah-ceramah, dia harus mempunyai pengetahuan yang luas mengenai ajaran, sehingga dia bisa, oh ini kayaknya nggak benar ini dibandingkan dengan yang lain. Ketika saya punya pemahaman yang luas tentang sumber-sumber penyebab orang kehilangan semangat kerja, maka ketika ada karyawan yang semangat kerjanya menurun, saya bisa memperhatikan apakah dia sedang sakit, apakah ada orang yang dia pentingkan yang sedang sakit, atau dia kesal terhadap rekan kerja, atau dia kesal terhadap pimpinan, atau memang pekerjaan ini tidak sesuai dengan kapasitas dia. Kita bisa mengajukan banyak pertanyaan kalau kita punya banyak pengalaman. Ketika saya tidak punya banyak pengetahuan, karena tidak punya banyak pengalaman, saya tidak terpikir untuk mengajukan. Dulu ada sebuah kasus menggemparkan ketika seorang pengacara itu bertanya kepada saksi yang mengatakan saya melihat orang ini melakukan kekerasan, memukul. Pengacara itu tanya, saudara saksi tahu tidak bahwa orang ini punya saudara kembar? Tidak terpikir. Dia punya saudara kembar. Mungkinkah bahwa yang saudara lihat itu adalah saudara kembarnya? Bukan dia. Sesuatu kemungkinan lain yang tidak pernah sebelumnya terpikir. Ketika saya punya banyak pengalaman, saya tahu ada beberapa cara untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Sehingga ketika ditawarin menyelesaikan dengan cara X, saya bentar. Masih ada kemungkinan cara Y, masih ada kemungkinan cara Z, masih ada kemungkinan cara yang lain. Memahami semua ini sekedar menjadi pengetahuan. Untuk kemudian mengembangkan daya kritis sebagai kompetensi, itu diperlukan latihan. Sesudah saya tahu, tapi saya tidak berlatih, itu tidak ada banyak manfaatnya. Dia tinggal menjadi pengetahuan. Belum berkembang jadi daya kritis. Anda bisa saja belajar teori bagaimana caranya berenang. Tapi begitu dicemplungkan ke kolam, gelagapan. Walaupun kalau ujian teorinya bisa dapat angka 100. Saya belajar musik. Belajar bagaimana caranya memainkan chord-chord gitar. Saya bisa. Tahu teorinya. Bagaimana, tapi mempraktekannya tidak bisa lancar, terbata-bata. Makin sering berlatih, dia kemudian menjadi otomatis. Itu sebabnya bahkan para juara, bulu tangkis, tenis, kemudian basket, itu walaupun udah juara itu tetap berlatih. Jadi pemikiran kritis, daya kritis itu harus dilatih. Dan karena daya kritis sebagai kompetensi meliputi pengetahuan, meliputi kemauan, dan meliputi kemampuan, maka latihannya harus dalam 3 bidang itu. Saya harus terus-menerus menambah informasi. Jadi saya tahu sekarang itu ada perkembangan teknologi yang bisa memungkinkan saya memantau rumah walaupun saya ada di tempat lain. Saya tinggal pasang CCTV. Saya harus tahu bahwa sekarang polisi sudah dilengkapi dengan
peralatan khusus, kamera yang langsung on begitu dia mulai menjalankan tugas untuk merekam pembicaraan dengan terdakwa, untuk merekam perbuatan si polisi sendiri supaya ketahuan apakah dia macam-macam atau memang betul seperti apa yang dia laporkan. Saya harus punya pengetahuan sekarang kemungkinan investasi itu ada selain deposito, membeli saham, ada cryptocurrency, ada bermacam-macam kemungkinan yang lain. Jadi menambah luasnya pengetahuan itu salah satu hal yang akan membantu pemikiran kritis. Selain itu adalah latihan untuk menahan diri, tidak segera. Apa betul saya perlu ini? Apa betul saya harus? Seandainya tidak, bagaimana? Dulu saya pernah bersama dia bekerja di sebuah majalah yang setiap hari Senin mengiklankan penerbitan majalah itu di harian Kompas. Kayaknya tuh lalu sudah menjadi sesuatu ini harus diiklankan. Sampai satu waktu direktur yang baru mengatakan, ayo kita coba-coba yuk. Bagaimana akibatnya kalau kita tidak beriklan? Terus yang satu bilang, tidak beriklan sama sekali atau tidak beriklan di Kompas. Maksud saya tidak beriklan di Kompas. Dana iklan di Kompas itu besar sekali. Coba kalau kita iklan dengan cara yang lain, gitu. Berdasarkan percobaan, kemudian ternyata mengiklankan di harian Kompas satu hari sebelumnya, itu tidak banyak manfaatnya. Nah, begitu juga dalam pengajaran, sistem pengajaran. Mahasiswa diwajibkan membaca buku sampai satu waktu. Kayaknya nggak perlu mereka baca-baca gitu. Cukup. Nah, itu bahan-bahan yang bisa saya gambarkan. Ini sedikit saja, saya beberapa cara bertanya kritis. Saya lihat dia memukul. Dia memukul atau kayaknya mukul. Mukulnya mukul marah atau mukul sayang. Saya dengar dia bilang begitu. Persisnya apa yang dia bilang? Nadanya seperti apa? Karena nada itu bisa mengubah makna. Saya sayang kamu. Intonasinya ya. Terus saya sayang kamu atau saya sayang kamu. Kamu pernah ngaca nggak sih? Beda lagi itu. Apakah mungkin seseorang itu bergurau? Saya baca buku, ntar dulu. Siapa pengarang buku itu? Reputasi dia dalam menulis bagaimana? Apa dukungan data dan lain sebagainya? Ada sponsornya tidak penelitian itu? Ini ada penghargaan diberikan kepada Bapak ini. Dan yang memberi penghargaan siapa? Itu ada udang di balik batunya nggak dalam memberikan penghargaan itu? Apakah penghargaan itu panitia yang memberi penghargaan itu siapa? Ini terakhir, kenali inti pernyataan dan coba ulangi dalam bahasa sendiri. Ini bisa membantu mengubah. Cari contoh untuk mengilustrasikan. Oke, saya kira itu dulu, mungkin ada hal-hal yang mau di